Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to talking about how do star pattern change. Hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana pola bintang atau rasi bintang itu dapat berubah. Ya. Para ilmuwan ini memperkirakan ada sekitar 70 miliar gitu ya, 70 miliar bintang di alam semesta. Nah, the sun is the star that is nearest Earth and it is most important for us. Ya. Jadi matahari itu adalah bintang yang paling dekat dengan bumi dan itu sangat penting bagi kita. It provides energy ya and light to living things on earth. Ya. Matahari ini memproduksi energi dan cahaya untuk makhluk hidup di bumi. Like all stars, the sun is a ball of hot gas. Seperti bintang-bintang yang lain, jadi matahari ini adalah gas ya, bola gas panas. Although it seems to be the brightest star in the sky, many stars are much bigger. Jadi meskipun matahari ini bintang yang paling terang gitu ya di kita dari bumi, ini masih banyak lagi bintang yang lebih besar ya. Bigger itu lebih besar, kemudian brighter ya, lebih terang, and hotter than the sun, dan lebih panas daripada matahari. While others are smaller, dimmer, and cooler ya. Sedangkan yang lain ada yang lebih kecil, yang lebih dingin ya, dan yang lebih redup, ada lagi seperti itu ya. Jadi banyak macamnya gitu. Jadi bintang itu saking banyaknya. Hanya saja yang dekat dengan bumi itu adalah matahari. Jadi terlihat seperti bahwa matahari itu yang paling besar, padahal bukan, karena dekat aja gitu. Yang lainnya jauh gitu ya. Nah, during the day you cannot see stars because the sun is so bright ya. Pada siang hari kamu tidak dapat melihat bintang-bintang di langit karena matahari ini sangat terang. Even at night, bahkan ketika malam hari, if you are in a city that has many light or if the sky is not clear, you may not be able to see the stars ya. Jadi bahkan ketika malam hari, ketika kita berada di kota-kota besar yang banyak lampu gitu ya, atau ketika langit itu tidak cerah gitu, kita juga tidak dapat melihat bintang. Bisa sih, cuman hanya sedikit gitu kan, hanya sedikit yang bisa kita lihat. Nah, the lights from stars that are very far away appears faint when it reaches Earth. Jadi cahaya dari bintang-bintang tersebut sangat jauh ketika dia sampai ke bumi. Many stars in the sky are so faint or far away ya. Banyak kali bintang-bintang di langit itu sangat jauh that you cannot see them with only your eyes. Jadi banyak bintang yang tidak bisa kita lihat dengan mata kita saja gitu ya. Tapi but you can see some of them through a telescope. Tetapi kita bisa melihatnya melalui teleskop atau teropong ya. Kita bisa lihat teropong. Nah, di sini sekedar informasi, di Indonesia juga ada teropong bintang ya. Di Indonesia ada teropong bintang seperti ini. Nah, itu dia. Lanjut ya. Kemudian ke star patterns.
star patterns atau pola bintang ya. Nah, 4,000 years people have noticed that the star appears in the shape and patterns in the sky. Nah, these star patterns are called constellation. Jadi pola bintang itu disebut dengan konstelasi, constellation ya. Astronomer divided the sky into 88 constellation ya. Para astronomer atau orang-orang yang ahli dalam bidang astronomi ini membagi langit menjadi 88 bagian konstelasi. People often identify the stars by the constellation they are part of. Nah, the constellation are so far away from Earth. Jadi konstelasi ini atau rasi bintang ini sangat jauh gitu ya. Sangat jauh. Sangat-sangat jauh dari bumi. Bahkan mereka juga sangat jauh satu sama lainnya. Ya. Actually, they may be very far apart in space. Kemudian ada yang dimaksud dengan star position. Nah, as Earth turn on its axis, ya, seperti bumi berputar pada porosnya, star appears to move across the sky. Bintang ini muncul melewati langit. As Earth orbit the sun during the year, constellation appear to move as well. Some constellation, beberapa konstelasi are only visible during certain season. Jadi beberapa rasi bintang itu hanya bisa dilihat atau terlihat di musim-musim tertentu. For example, Orion atau rasi bintang Orion is a bright winter constellation. Nah, adalah rasi bintang yang paling terang in the northern hemisphere, di belahan bumi bagian utara. In the summer, pada musim panas, Orion drops too low. Ya, rasi bintang Orion ini menjadi dia ada di bawah ya. In the sky to see, people in the southern hemisphere don't see the same constellation as people in the northern hemisphere. Ketika dia pada musim panas itu posisinya agak turun, maka orang-orang yang ada di belahan bumi selatan itu tidak dapat ya, melihat polanya sama ya, pola yang sama dengan orang-orang di belahan bumi bagian utara itu. Jadi pola bintang di langit ini bisa dipengaruhi oleh perputaran bumi ya, perputaran bumi. Kemudian ada lagi the North Star ya. In the northern hemisphere, the North Star or Polaris ya, appears in the sky above the North Pole ya. Di belahan bumi bagian utara, the North Star, bintang utara atau Polaris ini muncul ya di atas kutub utara. Earth spins on its axis ya, bumi berputar pada porosnya, and the North Pole is at the northern end of its axis. Nah, Polaris stays within the same small region of the sky. The stars near it do not rise or set. They seem to revolve around Polaris. They include stars in constellation Ursa Major and Ursa Minor. 7 stars in Ursa Minor make up a Big Dipper. Yeah. The 2 stars that form the end of Dipper's bowl can help you find the Polaris. Nah, ini jadi bintang utara ini berada di atas kutub utara ya. Nah, Polaris stay within the small region of the sky. Polaris ini tetap ada di
langit yang sama gitu, jadi tempatnya nggak berbeda. Nah, the stars near it do not rise or set. Jadi bintang-bintang yang lain yang dekat dengan Polaris ini tidak bisa lebih tinggi lagi atau lebih bawah lagi. They seem to revolve around Polaris. Mereka terlihat seperti mengelilingi Polaris. They include stars in the constellation. Ya, termasuk pada bintang-bintang yang masuk rasi bintang Ursa Major ya dan rasi bintang Ursa Minor. Itu dia terlihat seperti mengelilingi Polaris ini. Karena Polaris itu ada tempatnya di atas kutub utara ya. Jadi tidak ada yang terlihat lebih atas atau lebih bawah, malahan terlihat bahwa rasi bintang Ursa Major dan Minor itu mengelilingi Polaris. Gitu aja kali ya untuk hari ini. Cukupkan segitu aja. Mohon maaf kalau ada banyak kekurangan. Terima kasih. Hari ini silakan tidak ada tugas ya. Hari ini ada halaman 54, itu aja. Jadi tugasnya halaman 54. Kirim ke email seperti biasa ya. Terima kasih. Assalamualaikum.